Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bonggolon Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Tak terasa sudah hari Sabtu kita. Kayak kemarin kayak berjalan begitu saja waktu ini. Semalam saya harus bekerja siaran di JTV, lalu launching iklan untuk program tagline atau tema-tema yang dibuat oleh JTV. Ada bumper baru atau gambar baru, layar anyar atau apa. Nggak kerasa kemarin saja masih harus ada pengajian di 2 tempat. Kebetulan saya juga ke Gus Huti di Benjeng, lalu pengajian kami masih di Sememi, masih ada kegiatan pengajian, lalu terus berjalan begitu saja. Banyak aktivitas yang sebelumnya kita terforsir, bukan sibuk atau sok sibuk, tapi sebenarnya memang betul-betul berkhidmat kepada waktu. Hari ini saya semalam di tempat ini berdoa dan rebahan sambil melihat petir tiap malam. Saya pikir memang perlu untuk banyak lebih memahami alam. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini kita akan bahas tentang Aksarato, Tukul Sokonian. Berangkat dari sebuah niat baik, akan menceritakan tentang bagaimana saudara-saudara yang ada di lingkungan kita setiap hari harus juga berkhidmat kepada nilai-nilai yang ditawarkan, atau nilai-nilai tentang berkhidmat kepada Aksarato. Jadi saya akan menceritakan tentang bagaimana anak-anak yang tadi malam saya ajak bersama-sama atau kita bekerja sama. Ada Cak Sodik, ada Purbarini, ada Mbak Indah, ada Karyo, ada Mas Adit, ada banyak. Kami ini belajar dari sebuah peristiwa. Jadi 1 tahun ini sudah baru 1 tahun lebih 2 bulan atau 1 bulan, bahwasanya apa yang menjadi harapan-harapan dalam nilai itu kadang-kadang tidak pernah nampak pada saat itu. Jadi hanya saja kita harus berangkat pada tujuan. Berangkat, Tukul Sokonian itu berangkat dari keinginan dan cita-cita demi kebaikan. Tidak mengukur nanti seperti apa nilai kebaikan atau nilai tujuan capaian itu akan seperti apa hasilnya. Jadi kita akan melihat bahwa kita tidak punya ekspektasi apapun. Kita tidak punya harapan apapun kecuali kepada nilai-nilai kebaikan dari tujuan yang ditujukan oleh Allah. Sangat tipis sekali ketika cita-cita itu yang menunjukkan adalah atas kekuasaan Gusti. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Gusti. Bisa saja ini tersampaikan karena tidak perlu untuk menjaga atau merapatkan diri, menjaga sesuatu yang privacy pada diri kita. Berarti kita tidak yakin dengan apa yang menjadi kodrat dan ketetapan dari Gusti Allah, Gusti Kang akan dijaga. Jika kita menjaga dan seakan-akan kita harus mempertahankan itu, itulah apa yang disampaikan, kepasrahan. Anak dijaga, biarlah yang penting kita harus bekerja dengan baik.
melakukan tugas-tugas kebaikan, membangun nilai-nilai penghambaan kita kepada nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Jadi ada kalanya kita memang agak ragu-ragu dengan hal tersebut, tapi itulah sumber dari sebuah keyakinan. Mengapa saya mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi batas yang hanya Gusti Kang Akaryo Jagatlah yang harus kita sembah. Jika orang-orang mungkin tidak akan menyembah, ya akan kita sembah sendiri. Itulah statement dari Gus Yudi yang sama dalam proses pencarian seseorang. Biarlah orang-orang tidak menyembah, aku yang akan menyembah. Biarkan orang-orang ingkar padamu, aku yang tidak akan pernah ingkar kepadamu. Maka setiap orang harus bersaksi atas keyakinan itu sendiri untuk melakukan upaya-upaya membangun keyakinan, konstruksi bangunan. Kalaupun hanya masih pepunden kecil ini, kalau diberikan oleh kekuatan Gusti Kang Akaryo Jagat, besarnya saya membangun pepunden, punyanya, adanya rezeki yang diwakilkan, akan bikin punden yang lebih besar demi pengagungan kita kepada Gusti Kang Akaryo Jagat. Namun jika pun tidak ada, hanya sekedar dupa sebagai pengagungan, karena kita tidak mampu, tidak bisa mengukur orang yang miskin, akhirnya tidak bisa membangun konstruksi, ya biarlah. Yang penting secara batini yang kita sudah membangun kerajaan besar yang ingin kita tunjukkan kepada semua umat manusia bahwa cintailah Sang Penciptamu, cintailah Tuhan yang memberikan dan menolong kamu setiap hari. Menjelaskan tentang masalah adab, aturan atau ketetapan kepada Gusti Kang Akaryo Jagat, saya sudah berkali-kali menyampaikan, tidak dalam rangka penyampaian berdasarkan satu segmen atau satu kotak, satu bongkahan, satu pengetahuan. Saya ingin menunjukkan Gusti dalam bentuk yang luas dalam penyebutan apa. Karena untuk menyebutnya, karena sangat besar dan sangat luas. Alam ini jangan hanya saya di Bulak Rukem saja melihat sesuatu itu alam semesta ya, antara Bulak Rukem dan kantor saya ke tengah kota saja, lalu seakan-akan Tuhan itu hanya sebatas itu. Mari kita berpetualang lebih jauh, melihat luasnya alam, seperti melihat kekuasaan Allah, kekuasaan Gusti, kekuasaan Sang Hyang Widi. Jadi ketika begitu, maka kita akan melihat dalam penyebutannya berbeda-beda, karena memang ada penguatan yang hadir dalam batin kita untuk melihat kesempurnaan. Maka berangkatlah dari Tukul Sokonia. Ini yang kadang-kadang kita menjadi lupa. Saya lupa makan belum atau lupa belum. Mari kita betul-betul menjaga berangkatnya pada sebuah peristiwa kehidupan itu. Ada sebuah niatan yang dilahirkan, ada jalan yang dibangun secara konstruksi, bahwa tidak lupa bangunnya saya tidur tadi itu atas kekuasaannya. Jika tidak ada kekuasaannya, mungkin saya sudah bablas. Dengan mata begini 2 hari, 3 hari baru saya diberikan kesempatan tadi malam itu tidur dengan luar biasa. Dalam doa bisa merasakan ketertelanjangan diri badan saya. Tadi malam masih diskusi lewat telepon dengan Gus Yudi, maka saya melihat bahwa saya diperintah untuk istirahat, kasihan raga saya. Nyupir dari Surabaya ke Sememi ke Gresik ke Benjeng ke Sidoarjo, ke tengah kota lagi, dan harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Sudah nyetir, sudah mikirkan, sudah siaran, sudah syuting, berapa energi yang terpakai, berapa kekuasaan Gusti itu yang sudah terfungsikan. Kenapa kita tidak bersyukur? Apa yang saya dapatkan sudah saya berikan kepada anak istri, sudah saya tidak ada apa-apa, dan saya tidak merasakan apa-apa. Saya punya tanggung jawab hanya untuk menyampaikan ini. Hanya tempat ini saya untuk berdoa. Hanya tempat ini saya hanya untuk menyampaikan dengan pengetahuan, cintailah
Sang Penciptamu. Cintailah tanpa harus memberikan batas dalam penyebutan, tapi betul-betul mencintai. Terima kasih. Semoga ini memberikan manfaat dan memberikan kekuatan pada kita untuk selalu bersatu dengan Sang Pencipta. Gusti Kang Agapir jagat, Gusti Kang mau poso, Gusti Kang mau noto, Gusti Allah yang selalu harus kita berdoa. Rahayu, rahayu sakuntumati. Om Shanti 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 Om. Ulun Basuki Langu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.